Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku karya Bapak Muhammad Quraisyab, teman-teman. Judulnya adalah Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, terbitan Lentera Hati tahun 2018, yang kemudian dicetak ulang tahun 2023. Nah, ada dua alasan kenapa saya ngangkat buku ini. Pertama adalah karena ada salah seorang viewer dari channel ini yang pernah request buku ini untuk diulas gitu. Jadi buat beliau saya ucapin makasih banyak, jazakallahu khairan katsir, dan video ini saya buat salah satunya adalah untuk memenuhi request itu. Nah, alasan yang kedua adalah karena temanya, teman-teman. Karena di luar sana ada kalangan yang berpandangan kalau berjilbab itu nggak wajib bagi muslimah. Nah, sebagian mereka itu mendasarkan pandangannya ke Pak Quraisy Shihab yang dianggap punya pendapat yang sama, kira-kira gitu. Nah, jadi saya bertanya-tanya gitu, mikir gitu, apa betul Pak Quraisy punya pandangan yang demikian? Nah, jadi pas ngeliat buku ini di salah satu pameran buku, rasa penasaran itu muncul lagi. Gimana sebetulnya pandangan official Pak Quraisy ya tentang perkara ini? Nah, dari buku ini saya berharap dapat jawabannya, kira-kira gitu. Nah, jadi buku ini itu secara umum bicara tentang spektrum pandangan ulama ya teman-teman, atau cendekiawan gitu, tentang batas aurat perempuan. Mulai dari yang menganggap kalau aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya tanpa kecuali, terus yang menganggap kalau aurat itu batasnya adalah wajah dan telapak tangan, sampai yang menganggap kalau batas aurat itu bisa lebih longgar daripada itu. Nah, untuk masing-masing pendapat tadi, Pak Quraisy itu menjelaskan semua serba-serbinya ya teman-teman. Dalil apa yang dipakai, terus gimana argumentasinya, termasuk apa aja kritik terhadap semua pendapat tadi. Jadi bisa dibilang dalam buku ini, beliau itu mengetengahkan ragam pendapat yang ada. Nah, adapun persoalan jilbab itu adalah konsekuensi dari penetapan batas aurat tadi. Nah, itu kenapa pada akhirnya ada kalangan yang mewajibkan cadar misalnya. Terus ada yang nggak mewajibkan cadar, tapi mewajibkan kerudung panjang untuk tutupin dada gitu. Terus ada juga yang mengendorse model atau jenis pakaian tertentu, dan seterusnya. Nah, tapi dari semua bahasan itu, ada 3 poin yang mau saya highlight ya teman-teman di sini. Pertama adalah pandangan Pak Quraisy sendiri tentang persoalan ini. Jadi, Pak Quraisy itu bisa dibilang nggak punya konklusi atau nggak memutuskan mana pandangan yang beliau pilih di antara spektrum tadi. Jadi bisa dianggap dalam perkara ini beliau itu netral, teman-teman. Nah, kalau dalam fikih, sikap kayak gini tuh istilahnya tawakuf ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua, pandangan Pak Quraisy di buku ini tuh sebetulnya nggak bisa jadi justifikasi juga untuk mengatakan bahwa jilbab itu nggak wajib. Karena pada saat yang sama, pada tempat yang sama, beliau itu juga menyampaikan berbagai macam pandangan yang justru menyatakan wajibnya jilbab gitu. Nah, bahkan di bagian awal banget ya dari buku ini, di bagian pendahuluan, ini saya bacain. Kepada yang telah mengenakan jilbab, penulis harapkan tidak menanggalkan jilbabnya setelah membaca pandangan yang lebih longgar. Karena bagaimanapun, semua sepakat menghargai mereka yang berhati-hati dalam pelaksanaan ajaran agama. Sedangkan mengenakan jilbab setidaknya merupakan sikap kehati-hatian. Nah, ini statement Pak Quraisy sendiri di buku ini. Nah, terus yang ketiga ya teman-teman, Pak Quraisy itu di buku ini jelasin bahwa selonggar-longgarnya pandangan ulama atau cendekiawan tentang batas aurat perempuan, mereka itu tetap sepakat bahwa cara berpakaian muslimah itu ada batasannya, teman-teman. Nah, pertama, pakaian muslimah itu nggak boleh dimaksudkan untuk tabarruj atau sengaja mengundang perhatian orang-orang, apalagi perhatian laki-laki gitu ya. Nah, terus yang kedua, pakaian itu nggak boleh sesuatu yang menjadi ciri khasnya laki-laki, sebagaimana laki-laki juga nggak boleh memakai sesuatu yang jadi ciri khasnya perempuan gitu. Nah, yang ketiga, pakaian itu nggak boleh transparan, teman-teman, atau ketat gitu. Yang saking ketatnya itu jadi kayak membentuk lekuk tubuh. Kan banyak ya model pakaian itu zaman sekarang. Nah, kenapa nggak boleh? Karena cara berpakaian kayak gitu dianggap sama saja kita berpakaian tapi telanjang. Yang mana perbuatan ini dicela dalam salah satu hadis Nabi SAW. Nah, yang menarik dari buku ini, menurut saya adalah sikap apa adanya ya teman-teman dari Pak Quraisy. Jadi, semua ragam pendapat, argumentasi, dalil, kritik, itu disampaikan secara terbuka gitu. Nah, sehingga walaupun tergolong tipis, kita bisa dapat intisari dari semua diskursus tentang jilbab, teman-teman. Nah, cuma memang problemnya adalah Pak Quraisy dalam buku ini nggak menjelaskan bobot ya, atau kedudukan dari masing-masing pendapat. Sehingga semua pendapat tadi itu kayak semuanya setara gitu. Padahal kan kalau kita merujuk ke tulisan sejenis, yang namanya pendapat fikih itu kan ada tingkatannya ya teman-teman. Ada yang namanya pendapat jumhur, atau pendapat yang diterima menurut ulama gitu ya. Dan ada yang bukan jumhur. Nah, terus dari yang bukan jumhur ini, ada lagi yang namanya yang derajatnya muktabar, yaitu pendapat yang bisa diterima secara luas sebagai ikhtilaf. Dan ada juga yang bukan muktabar. Nah, yang bukan muktabar ini sering juga disebut sebagai pendapat syadz atau pendapat yang beda sendiri gitu, nyempil, outliers lah gitu. Nah,
pemilahan yang kayak gini tuh menurut saya sangat penting ya teman-teman, apalagi kalau audiensnya itu adalah masyarakat awam. Nah, karena itu nggak ada, itu menurut saya jadi poin minus dari buku ini. Nah, tapi overall buku ini menurut saya tetap lumayan ya, nambah wawasan gitu. Jujur, ada cukup banyak ilmu baru atau wawasan baru yang saya dapat. Kayak misalnya ada hal-hal yang mungkin sebelumnya itu kita udah anggap settle ya, tapi ternyata masih punya celah kritik. Contohnya itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ketika seorang wanita itu udah balik, maka seluruh tubuhnya itu udah nggak boleh lagi kelihatan, kecuali wajah sama telapak tangannya. Nah, bagi sebagian kita yang familiar sama hadis ini itu kan udah cukup gamblang ya, udah sangat jelas gitu, bahwa hadis ini bisa kita jadikan patokan sebagai batas aurat kan gitu. Nah, tapi ternyata hadis ini bagi sebagian kalangan yang lain, khususnya kalangan yang mewajibkan cadar, mereka menganggap kalau hadis ini punya kelemahan dari segi sanadnya gitu. Nah, gitu juga dengan berbagai macam pendapat lainnya. Yang intinya bahwa nggak ada pendapat yang bebas dari kritik, teman-teman. Nah, itulah kenapa saya menganggap kalau buku ini tuh sedikit banyak bisa bikin kita jadi lebih wise ya, teman-teman. Atau lebih bijak gitu dalam menyikapi perbedaan. Kita itu misalnya nggak boleh mencela kalangan yang bercadar, apalagi ngasih mereka itu sebutan yang buruk-buruk gitu. Inilah, itulah. Karena sikap mereka itu boleh jadi muncul dari kehati-hatian. Nah, di sisi yang lain, kita mungkin bisa lebih legowo gitu, atau lebih ngasih pemakluman gitu. Ketika katakanlah kita ngelihat ada kalangan yang berjilbab tapi notabene belum sempurna. Misalnya ibu-ibu yang lagi jualan di pasar, lagi bertani di ladang, lagi di sawah, atau mungkin lagi rewang ya di dapur umum, ya mungkin masih kelihatan sebagian tangan atau kakinya. Nah, karena boleh jadi untuk mereka ada kondisi-kondisi tertentu gitu, kayak becek, kotor, dan sebagainya, yang menimbulkan kesukaran untuk menutupi aurat mereka dengan sempurna. Nah, sementara agama Islam itu hakikatnya adalah agama yang salah satu spiritnya adalah memberikan kemudahan. Gitu, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, itu aja review saya kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Terus saya juga pengen tahu gimana pendapat teman-teman tentang perkara ini. Setuju nggak dengan saya bahwa pendapat fikih itu ketika ditujukan untuk masyarakat awam maka perlu disampaikan seperti apa kedudukannya di circle para ulama. Nah, atau mungkin ada juga pernyataan saya barusan yang perlu dikoreksi, ya silakan aja disampaikan di kolom komentar ya. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.